let's we move to the final, the last keynote speaker for morning session. Please allow me to invite Bapak Setia Pramana PhD. Bapak Setia Pramana adalah Kepala Subdirektorat Pengembangan Model Statistik dari Pusat Statistik. Video tolong. Juga bertugas sebagai dosen di Politeknik Statistika, STIS. Menyelesaikan studi doktor di bidang bioinformatika statistik dari Hasselt University, Belgium, dan Master of Science di Universitas Hasselt Diepenbeek, dan serta sarjana statistik dari Universitas Brawijaya. Bapak Setia Pramana telah menulis beberapa buku di bidang data scientist dan juga memiliki publikasi di jurnal-jurnal ilmiah dalam berbagai bidang yang ditekuninya. Untuk itu, 20 menit berikutnya kami alokasikan untuk Bapak Setia Pramana untuk menyampaikan keynote speech-nya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Prof. Eko atas waktu dan kesempatannya. Mohon konfirmasi suara saya clear ya Pak? Clear. Oke, good. Yeah. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangan, dan ini sebuah kehormatan untuk bisa diskusi di Omnisci AI Summit Big Data dengan para distinguished keynote speakers dari awal sehingga tadi akhir, yang Pak dari NVIDIA, terutama untuk bidang bioinformatik, dan Bapak Ibu sekalian, para partisipan di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Semoga tetap semangat dalam kondisi apapun, baik maupun saat ini pada di rumah, maupun ada di kantor, maupun di berbagai lokasi. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya diminta untuk diskusi untuk membicarakan mengenai implementasi Big Data dan AI, terutama di tempat saya saat ini bekerja. Saya bisa share screen ya Pak? Share screen dulu. Ya. Mohon cek apakah sudah terlihat. Oke, jadi ini title topik yang akan kami bicarakan kali ini, dan seperti diutarakan oleh Prof. Eko tadi, bahwa saya ini saat ini menjadi Big Data Team Lead di Badan Pusat Statistik, posisinya di Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik Badan Pusat Statistik Jakarta, dan juga saya Associate Professor di Politeknik Statistika STIS Jakarta, yang merupakan bagian dari BPS juga. Topik yang akan kita bicarakan adalah bagaimana peran Big Data dan kecerdasan artificial or artificial intelligence dalam sistem statistik nasional ke depannya. Seperti diutarakan di beberapa pembicara sebelumnya, bahwa Big Data itu, data saat ini sudah menjadi barang yang sangat berharga. Kalau Presiden kita mengutarakan bahwa data saat ini adalah menjadi jenis kekayaan baru bagi bangsa kita, dan kini bahkan bisa lebih mahal, lebih berharga daripada minyak. Karena itu memang data bisa kita olah, kita gunakan sebaik-baiknya untuk kebaikan negara, dan yang harus dipentingkan adalah bagaimana data itu berdaulat, kita memiliki data yang berdaulat, dan juga ada perlindungan pribadi atas warga negara yang diperhatikan juga. Kalau kita bicara data, kalau dulu BPS sebagai penyedia data, salah satu penyedia data official, data statistik resmi di Indonesia, sumber data itu berasal dari sensus, survei, dan data-data registrasi. Saat ini Big Data menjadi salah satu sumber alternatif yang bisa digunakan untuk melakukan proses mendapatkan statistik official atau statistik resmi yang nanti digunakan untuk kebijakan pemerintah di berbagai bidang dan sektor. Data tersebut sudah ditarakan tadi, ada baik di bidang statistik
data-data digital, komersial, data-data GPS, yang terakhir tadi data-data dari medis, ya, transkriptomik, genomik, dan sebagainya. Itu menjadi salah satu sumber data yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi dan nanti arahnya untuk kebijakan pemerintah yang tepat dan sesuai dan juga on time. Nah, kalau kita bicara ekosistem statistik itu seperti ini. Jadi ada data-data BPS sebagai salah satu national official statistik di sana yang memang ada BPS di sana, National Statistics Agencies atau kementerian, kemudian nanti penggunanya adalah seperti untuk government policy makers juga seperti international organization, industri, akademia, media maupun publik secara umum itu menjadi pengguna. Dan kalau lihat di bawahnya ada beberapa pengguna penyedia data yang selain data itu kita ambil secara survei tadi yang saya utarakan, tapi juga kita bisa gunakan data-data yang sifatnya organik, terutama seperti big data, seperti dari private sector, transaction, saya utarakan, internet data, search engine, dan juga dari ICT industry, social media, dan sebagainya. Dan semua ini ekosistem ini sudah terbangun dan arahnya dengan adanya big data dan nanti juga akan berlanjut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan akan membuat percepatan dalam hal kualitas data yang nanti juga percepatan dalam hal kualitas dari public policy. Saya harus utarakan dulu bahwa ini standar ya, dalam melakukan kegiatan statistik ada yang disebut sebagai Generic Statistical Business Process Model atau GSBPM. Yang ini memang diadopsi oleh seluruh National Statistics Office seperti BPS, yang arahnya adalah untuk mendapatkan bisnis proses yang standar dan berkualitas supaya menghasilkan data yang sangat berkualitas. Kalau kita bicara lihat sebelah kiri, ini prosesnya secara umum ada specified needs seperti apa, kemudian kita butuhnya apa, kita desain bagaimana mengelola dan juga mengambil datanya tersebut, kemudian kita melakukan pembangunan pembangunan alat atau instrumen untuk mengambil data tersebut, kemudian melakukan proses collecting, ya mau survei atau sensus, kemudian melakukan processing, melakukan pre-processing data tadi, dilakukan batching, misalkan dilakukan cleaning dan sebagainya, kemudian dilakukan analisis, kemudian didiseminasikan, dipresentasikan ke dalam publikasi, baik itu publikasi ilmiah atau publikasi yang sifat official maupun publikasi yang lainnya, kemudian kita evaluasi hasil seperti apa, kemudian baru balik lagi ke specific needs yang ini adalah cycle dari GSBPM. Dan di sebelah kanan ini ada kualitas data. Jadi GSBPM ini tujuannya untuk memastikan bahwa kualitas data itu sesuai dengan yang ada di sebelah kanan ini dimensinya, ada relevansinya, keakuratannya, kemudian bisa diakses, accessibility-nya, koherensi dan keterbandingan, kemudian juga aktualitas dan tepat waktu supaya kita dapatkan waktunya lebih cepat dan lebih tepat, kemudian mampu diinterpretasikan dengan bagus. Itu disebut interpretabilitas di sana. Jadi ini GSBPM. Jadi ini kita akan bergerak dari sini baru kita lihat seperti apa big data dan AI ke depannya. BPS sudah menyediakan sebenarnya BPS data arsitektur. Jadi kalau kita lihat tadi GSBPM, boleh dari data sources sampai desain dan sebagainya, itu sudah dibuat dalam sebuah arsitektur didesain ini oleh teman-teman di Direktorat Sistem Informasi Statistik yang memang fokusnya dalam hal pengembangan IT di sana dan juga infrastruktur dan sistem untuk data maupun big data yang ada di BPS. Kita akan lihat sebelah kiri, ini adalah sumber-sumber dari berbagai macam data, bisa data administratif, bisa data hari sensus, bisa data spasial, maupun data-data yang sifatnya external web, seperti misalkan dari web scraping, dari sosial media, dan sebagainya. Kemudian kita akan masukkan ke dalam sebuah collecting system yang akan berbeda disesuaikan dengan kemampuan dan juga struktur atau format dari masing-masing data structures. Kemudian kita akan masukkan ke dalam prosesnya adalah data staging di sana, di dalam masuk ke dalam sebuah proses untuk dilakukan pre-processing, kemudian nanti database di sana, kemudian baru kita lakukan business intelligence tools yang dilakukan nanti masuk ke dalam database data mart atau nanti dalam bentuk visualisasi yang lainnya dalam bentuk dashboard. Jadi business proses ini sudah dilakukan dan sudah tersedia di Badan Pusat Statistik saat ini. Oke, next. Oke, jadi kalau tadi saya utarakan GSBPM secara umum, bahwa kedepannya AI dan big data tersebut itu adalah embed di masing-masing proses di sini.
Jadi kalau kita bicara specify needs ya, jadi tujuannya apa? Needs-nya biasanya kita tujuannya buat apa, kemudian apa yang mau diambil. Nah, needs itu bisa kita lihat sumber-sumber datanya dari mana saja. Bisa jadi big data menjadi salah satu sumber untuk melakukan proses analisis data atau pengambilan data yang ada. Kemudian design, tadi kan building, dan collecting. Nah, proses-proses ini yang tadinya ada yang manual atau semi automatic gitu kan, akan kita buatkan, kita akan embed proses-proses yang ada di sini menggunakan AI, menggunakan awalnya sih kita akan melakukan semacam otomasi, sudah dilakukan otomasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik dalam bentuk rule algorithm, gimana misalnya memastikan bahwa data itu sesuai dengan yang seharusnya ya, untuk validasi, untuk semacam checking dan sebagainya. Kemudian bagaimana melakukan collecting yang sifatnya tadi adalah scheduling, kita bisa lakukan scraping, connecting, atau kita bisa lakukan machine to machine juga yang sifatnya otomatis. Nanti juga akan kita lakukan sifatnya kalau ada sesuatu yang aneh bisa kita lakukan checking apakah itu sesuai atau tidak gitu kan. Kemudian analytics juga akan dilakukan pre-processing, juga data cleansing, ini paling penting, machine learning untuk melakukan cleaning, processing, kemudian aggregating, kemudian masuk ke analisis juga akan masukkan dalam bentuk AI di sana. Kemudian diseminasi juga akan dibentukkan dalam sebuah dashboard yang nanti akan sebuah pipeline antara building, kemudian antara collecting sampai dengan dissemination. Jadi ada proses otomasi yang arahnya nanti AI di sana untuk mempercepat proses data yang akan kita terima, baik itu dalam bentuk data agregat maupun data yang bentuknya raw maupun nanti yang bentuknya diseminasikan. Dan proses-proses ini sudah disediakan juga, kalau dilihat di bawah itu ada, kita sudah siapkan semacam role-nya, ada yang kita sebut subject matter, itu adalah divisi yang berkaitan dengan bidang tersebut, contoh misalkan tenaga kerjaan, pariwisata, kemudian statistik mobilitas, statistik Kesra, ya, kesejahteraan masyarakat, dan sebagainya. Kemudian ada data integrator atau data engineer yang mengambil data-data tersebut dan juga mengintegrasikan dalam sebuah data lake. Kemudian database administrator yang memastikan bahwa data tersebut bisa teradministrasi dengan baik. Kemudian ada data scientist yang semua role-role ini akan ada di setiap bisnis proses yang ada. Jadi baik di special needs harus kita tentukan juga bagaimana data scientist harus mengerti juga bagaimana pengambilan datanya, apalagi data engineer di sana untuk memastikan bahwa dari kebutuhan yang ada kita bagaimana melakukan dengan teknologi baru, dengan advance teknologi, misalkan kita bisa dengan melakukan saat ini kita sudah sensus penduduk sudah melakukan online sensus penduduk SP yang dilakukan dengan secara online, atau juga kita sudah menyediakan juga KP ya, dengan aplikasi di handphone kita bisa juga mengekstrak atau mendapatkan data tanpa kita harus melakukan cetak, printing dan sebagainya. Kemudian juga setelah itu baru kita lakukan design, building, collecting dan sebagainya, dan semua ini sudah kita arahkan bahwa akan ada role-nya, ada data scientist di sana, kemudian ada data engineer di sana, ada database administrator dan sebagainya di sana. Oke. Karena waktu cuma 20 menit ya Pak ya. Sebentar, saya cepat lagi. Oke. Ketika kita bicara big data untuk Badan Pusat Statistik secara khusus dan untuk sistem statistik nasional secara umum, big data bisa kita gunakan untuk mendapatkan indikator baru. Ya. Jadi ada indikator-indikator misalkan bagaimana proses mobilitas penduduk yang harian misalkan. Kita bisa dapatkan data dari mobile processing data, akan kita jelaskan lebih lanjut. Atau kita bisa dapatkan bagaimana indikator harga di marketplace misalkan. Karena selama ini kita bisa dapatkan harga hanya dari sisi misalkan yang ada di pasar tradisional atau yang pasar fisik. Dan juga big data bisa digunakan untuk menghasilkan semacam informasi pendukung dari statistik resmi yang memang statistik resmi biasanya itu regular. Misalkan ada statistik yang sifatnya bulanan, ada statistik yang sifatnya triwulanan, ada statistik yang sifatnya semesteran karena memang itu sudah ada aturan di sana. Tapi di antara waktu-waktu tersebut kita gunakan big data sebagai sumber data pendukung untuk melakukan estimasi atau pendugaan dari indikator yang ada supaya waktu jeda tadi itu tidak terlalu jauh gitu. Ya.
Dan ini big data ini memang itu sumbernya dan itu bisa keuntungannya kita bisa dapatkan sebagai pendukung, kita bisa dapatkan sebagai mungkin akan dapatkan statistik indikator baru, kita juga bisa dapatkan informasi yang lebih cepat dan tepat gitu ya. Tapi ada beberapa tantangan dalam penggunaan big data, terutama di pemerintahan, di Badan Pusat Statistik sebagai official statistik National Statistic Office. Yang pertama adalah akses terhadap data, misalkan secara umum ya, bahwa akses data-data tersebut biasanya dimiliki oleh pihak swasta. Makanya ini harus penting karena butuh ada yang namanya kerjasama stakeholder kedepannya dengan para pemilik data tadi yang memang baik nanti akan dengan undang-undang kita bisa mengakses data-data mereka. Secara undang-undang kita ada beberapa undang-undang statistik, kemudian undang-undang PMSE, kemudian undang-undang yang lainnya memastikan bahwa kita bisa mengakses data-data tersebut. Kemudian ada akses terhadap privacy. Nah ini juga nih isu kita, misalnya ada isu bahwa ada orang yang ketahuan namanya, pergerakannya, beli apa dari sebuah marketplace misalkan, atau dari sebuah telco industri misalkan. Nah itu juga menjadi isu yang harus kita perhatikan. Kemudian memang proses metode pengambilan dan juga datanya cukup berbeda-beda dan cukup rumit di sini, menjadi tantangan yang sebenarnya akan tantangan berikutnya adalah perlu tim yang memiliki kedisiplinan ilmu yang berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, di BPS itu sudah kita buat tim yang cukup besar dan sebenarnya kalau kita bilang multidisiplin dan multi direktorat, ada multi kedeputian, karena memang masing-masing tadi kalau kita bicara tim data atau data scientist itu bukan satu orang, tapi adalah sebuah tim besar yang saling bekerja sama dari berbagai disiplin ilmu. Dari sisi data engineer-nya ada di Direktorat Sistem Informasi Statistik, dari sisi analisisnya di Direktorat kami, Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, kemudian ada dari metodologinya, Direktorat Metodologi, kemudian pengembangan dan juga riset itu dilakukan oleh Politeknik Statistika STS di sana. Kemudian juga harus kita perhatikan kalau kita bicara data, big data, kita BPS akan melaunch sebuah angka, pasti pertanyaannya ada kualitasnya seperti apa, gitu kan. Nah, kualitasnya sedang kita bahas, sedang kita uji. Of course, kalau bagi misalkan para bidang bisnis, mungkin kualitas itu ada trade-off, memang ada kualitas kecepatan, itu bukan menjadi satu concern misalnya bagi beberapa pelaku usaha. Tapi kalau bagi kami misalkan itu harus menjadi penting karena biasanya harus ditanya oleh masyarakat bagaimana kualitas indikator yang kita hasilkan gitu kan. Kemudian berikutnya adalah bagaimana keberlanjutan datanya. Jadi data tersebut misalnya kita ambil di sosial media apakah akan ada terus. Karena kalau kita bicara data official itu harus kita pastikan bahwa data tersebut itu akan ada keterbandingan antara waktu, keterbandingan antara region. Sehingga kita harus memastikan bahwa sumber data itu akan berlanjut, sustain, dan juga yang berikutnya adalah apakah dia mewakili populasi yang ada. Kita tahu memang kalau misalnya kita bicara digitalisasi di Jakarta, kemudian Jawa, beberapa daerah cukup besar. Tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa digital gap kita, Indonesia, yang saat ini sedang mencoba dikecilkan oleh pemerintah dengan melakukan building infrastruktur di sana, masih cukup besar. Di daerah saudara-saudara kita Indonesia Timur masih memiliki akses yang kurang sebagus yang di kita, sehingga akses terhadap data itu digitalisasi menjadi lebih kurang, lebih sedikit lah. Dan kemudian berikutnya juga bagaimana kualitas dengan data tersebut yang harus kita bahas, harus kita perhatikan di sana. Oke. Nah, ini saya akan berikan waktunya, ini beberapa, karena masih tinggal 5 menit lagi, Pak. Ada beberapa case-case ya yang sudah dilakukan oleh di Badan Pusat Statistik. Yang pertama adalah penggunaan mobile positioning data, atau ini bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata untuk mendapatkan jumlah inbound tourism, jadi wisatawan mancanegara, dan juga akan melakukan jumlah wisatawan Nusantara, kemudian juga melakukan bagaimana komuter statistik, berapa orang yang bekerja dari luar Jakarta menuju Jakarta, Jabodetabek contohnya, atau Bandung, atau Palembang, atau Denpasar, atau Surabaya, seperti itu, dan juga melakukan disebut Metropolitan Statistical Area Development. Ini dengan menggunakan mobil positioning data. Kemudian dalam COVID ini,
bisnis proses BPS sedikit banyak terdampak karena memang biasanya proses ke lapangan yang tadinya kita lakukan untuk melakukan survei, kemudian sensus, melakukan kegiatan pencarian data, sifatnya terdampak, stop semua. Karena apa? Karena memang ada PSBB, ada masalah COVID dan sebagainya. Sehingga kita melakukan beberapa kegiatan yang menggunakan data-data dari big data tadi digunakan untuk tetap menyediakan informasi data dan juga melihat bagaimana dampak COVID itu terhadap perekonomian Indonesia. Pertama kita gunakan data-data dari marketplace, kemudian data dari jadi web dari penerbangan maskapai penerbangan Indonesia, kemudian bagaimana mobilitas penduduk dari Google Mobility Index, kemudian data lowongan pekerjaan, dan juga data-data dari pariwisata dan perhotelan dari website data. Oke. Dan ini dilakukan sudah ada real time monitoringnya dan kita akan lakukan ini buat kebijakan pemerintah. Hasilnya mungkin bisa dilihat. Kita cepat aja. Oke, ini beberapa contoh hasil yang sudah kita berikan dan kita lakukan ini respon ini kita berikan kepada pemerintah untuk melihat bagaimana kondisi di marketplace, misalkan kira-kira produk apa yang terdampak, produk-produk apa yang kira-kira makin banyak, dan berapa penjualan di sana. Kemudian juga berikutnya ada iklan dari lowongan pekerjaan. Ini untuk memperlihatkan bagaimana bagaimana dampak terhadap supply atau demand pekerjaan gitu ya. Terlihat bahwa memang di bulan April, Mei itu sudah kelihatan menurun. Kemudian saat ini mungkin Agustus, September sudah mulai menanjak jumlah perusahaan menginginkan jumlah iklan yang diiklankan di iklan lowongan pekerjaan. Kemudian juga kita melihat tingkat hunian kamar, kita ambil dari data-data dari website untuk online booking. Berikutnya juga kalau kita lihat, ini juga kita ambil dari Google Mobility Index, terlihat bagaimana pergerakan orang masa pandemi, masa work from home itu cukup berbeda. Mereka konsisten di rumah, di sebelah kiri atas, di rumah, sedangkan yang di bawah itu adalah di tempat kerja. Jadi proses di rumah jauh lebih besar, sekitar 20% dibandingkan waktu-waktu yang normal sebelum adanya work from home regulasi ya, kebijakan work from home. Kemudian di masa transisi juga sudah mulai berkurang meskipun kerja di tempat kerja juga masih cukup banyak karena memang masih ada pembatasan. Tapi akan berbeda, sebelah kanan itu kan berbeda, terlihat bahwa untuk data di tempat belanja. Kalau di belanja masa antara Maret, April sampai Mei itu masyarakat cenderung patuh, tapi setelah Mei itu ada lebaran cukup naik, kemudian masih ada masa transisi. Di sekarang masa Juli Agustus ini sudah mulai banyak, sudah mulai mirip dengan kondisi sebelum pandemi berlaku. Jadi sudah mulai kegiatan di tempat kebutuhan sehari-hari sudah mulai seperti normal. Di sebelah kiri bawah itu juga lihat bagaimana jumlah keberangkatan harian dari 5 bandar tersibuk di pertengahan masa work from home atau waktu itu masa ada pembatasan sudah sangat kecil. Kemudian sekarang sudah mulai menanjak meskipun masih tidak jauh berbeda dengan yang sudah sebelum masa pandemi. Ini BPS roadmap-nya, saya akan skip karena memang keterbatasan waktu. Nah, mungkin mohon izin Pak Prof. Eko, mungkin 2 atau 3 menit lagi bagaimana inisiatif penerapan AI yang ada di kami, yang kami lakukan. Ini beberapa yang kami lakukan dan mungkin akan cukup cepat saya akan jelaskan. Kita gunakan kerangka ini, AI ini untuk melakukan kerangka sampel area. Itu apa sih? Digunakan untuk melihat bagaimana luas lahan dan juga kondisi lahan di daerah pertanian misalkan. Jadi kita bisa lihat dari foto, dari baik itu adalah foto dari handphone atau foto satelit, yang nanti arahnya dari foto-foto satelit tadi, foto-foto yang kita lakukan tadi, kita dengan melakukan model, ini sudah dilakukan oleh tim riset kami, menggunakan ada yang CNN, ada yang Ensemble, Deep Learning, Random Forest, dan sebagainya, untuk membedakan apakah ini adalah daerah agricultural atau tidak. Kemudian nanti agricultural itu apakah dari agriculture itu dilihat apakah ini fasenya apa, misalnya padi ya, fase tanam, apakah ini sudah fase panen misalkan, atau masih masa pertumbuhan dan sebagainya. Berikutnya nanti akan kita lakukan untuk poverty dan juga apakah ada perbedaan antara urban sama rural area di sana. Ini dalam proses. Agricultural sudah dilakukan cukup lama, sekitar 2 tahun kita.
Kemudian ada mobility tracking behavior. Jadi mobility behavior tracking. Kita kerjasama dengan salah satu universitas di Swedia. Kita mengambil, kita diskusi, kita ambil data dari masyarakat, melihat bagaimana pergerakan orang. Kemudian dengan data-data tersebut kita akan bisa melakukan semacam pendugaan apakah orang tersebut dengan kecepatan sekian menggunakan jenis transportasi apa. Dan hasilnya di sebelah kanan itu ada kira-kira bagaimana progres pergerakan masyarakat dan banyaknya pergerakan masyarakat yang ada di Jabodetabek. Oke, terakhir mungkin, ya masih yang terakhir sebenarnya adalah ini, bagaimana kita mengintegrasikan beberapa data-data yang kalau kita bicara data-data NIC misalkan, itu kan masih butuh semacam ada cleaning, ada matching dan sebagainya. Kadang-kadang ada masalah typo dan sebagainya, ada matching tidak matching, kita harus lakukan otomasi untuk lakukan matching tersebut, sehingga nanti datanya akan jauh lebih cepat dan juga lebih akurat. Berikutnya adalah yang terakhir ada text classification, jadi intelligent coding. Jadi kita punyanya disebut sebagai KBLI, kerangka klasifikasi baku lapangan usaha atau komoditas atau jabatan. Kalau kita bicara teks kita ambil dari website atau dari maupun inputnya teks itu kan, kita harus pastikan bahwa ini adalah masuk sebagai lapangan usaha apa. Driver itu sebagai lapangan pekerjaan apa. Kemudian misalnya produk masker itu masuk sebagai dalam produk komoditas apa. Klasifikasinya apa. Selama ini sebelumnya masih manual. Saat ini kita lakukan semacam otomasi untuk memastikan bahwa dengan NLP yang tadi utarakan, memastikan bahwa data-data yang sifatnya teks tadi, yang baik itu adalah barang maupun pekerjaan, kemudian lapangan usaha dan sebagainya, kita bisa klasifikasi secara otomatis sesuai dengan klasifikasi baku yang sudah ada. Oke, ini saya cepat aja karena sudah ini data imputation. Biasanya karena memang dari sisi imputasi data-data yang kosong itu harus kita lakukan imputasi yang supaya lebih cepat, karena ya namanya data dari bawah. Kalau kita bicara data itu nggak selalu clean ya, harus ada proses imputasi dengan proses yang sangat cepat harusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum kita tutup, saya akan memberitahukan bahwa BPS, Badan Pusat Statistik, telah melakukan transformasi digital dalam berbagai macam kegiatan statistik yang ada, dan juga saat ini dengan adanya pengembangan infrastruktur dan sistem big data, terutama nanti akan digabungkan dengan National Data Hub. Nanti sedang kami dalam proses untuk implementasi kecerdasan artifisial dalam setiap proses di kegiatan statistik yang ada, sesuai dengan GSBPM tadi. Kemudian tata kelola yang menjadi tantangan juga, data governance-nya, juga implementasinya seperti apa, ini masih digodok dengan kami. Saat ini adalah yang masih dilakukan dalam proses adalah bagaimana penggunaan sumber big data tadi bisa dioptimalisasi dan juga bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Dan yang paling penting juga adalah penyediaan SDM yang berkompetensi ilmuwan data yang saat ini kita di backup, disupport oleh Politeknik Statistika STIS dan juga beberapa universitas yang memiliki data scientist di Indonesia. Mungkin itu saja dari saya, Prof. Eko. Mohon maaf apabila terlalu cepat karena memang materinya cukup banyak. Intinya kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan kaitannya implementasi big data dan juga nanti arahnya tadi kalau data sudah oke, sudah bagus, implementasi AI juga akan sangat cepat kalau kita bicara data yang sudah berkualitas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan atau kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setia Pramana atas paparannya yang membukakan kita juga bahwa sekarang BPS sudah melakukan transformasi digital. Dan selanjutnya nanti kami juga mengundang Bapak untuk hadir di dalam panel discussion yang segera akan kita jalankan. Dan atas perhatiannya atau sebagai token of appreciation kepada Bapak Setia Pramana, secara simbolik dapat kami sampaikan sebagai berikut. Dipersilakan.
Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, para peserta, para pemberi keynote speech dan hadirin semuanya. Maka dengan ini berakhirlah kita sesi penyampaian daripada keynote speech dari masing-masing pembicara. Dan selanjutnya sebelum kita masuk ke panel discussion, izinkan saya hand over dulu memberikan kesempatan ini kepada MC. Selamat siang, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Silakan Mas. Ya, silakan Mas. Oke, baik. Ya, halo.